Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar biologi. Kita akan membahas tentang berbagai macam tipe ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan komunitas yang hidup di dalamnya beserta lingkungan abiotiknya. Di sini ada dua tipe ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem perairan dan yang kedua adalah ekosistem darat. Untuk ekosistem perairan sendiri atau biasa disebut dengan akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Kemudian makhluk-makhluk hidup dalam ekosistem perairan sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada yang namanya plankton, yaitu terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air. Kemudian yang kedua ada yang namanya nekton, merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang. Dan yang terakhir ada neuston, merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Yang keempat ada bentos, merupakan organisme yang berada di dasar perairan. Dan yang terakhir ada perifiton, merupakan organisme yang melekat pada organisme lain. Untuk ekosistem perairan sendiri pun terdiri dari dua macam. Yang pertama ada ekosistem air tawar dan yang kedua ada ekosistem air laut. Kita akan membahasnya satu persatu. Untuk ekosistem air tawar ada beberapa ciri. Yang pertama yaitu memiliki kadar garam atau biasa disebut dengan salinitas yang rendah. Dan yang kedua dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Dan yang ketiga, penetrasi atau masuknya cahaya matahari kurang. Berdasarkan keadaan airnya pun, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar tenang yang biasa kita sebut dengan lentik, dan ekosistem air tawar yang mengalir atau biasa disebut dengan lotik. Kemudian untuk ekosistem air laut juga memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, memiliki kadar garam atau salinitas yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, habitat air laut saling berhubungan antara laut satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, memiliki perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman laut. Kemudian yang terakhir, terdapat arus laut. Ada beberapa macam ekosistem air laut. Yang pertama bisa kita lihat yaitu laut dalam. Ekosistem laut dalam terdapat di laut dalam atau palung laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada ekosistem laut dalam tidak ditemukan produsen. Kemudian yang kedua ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Organisme yang hidup di ekosistem ini antara lain hewan terumbu karang atau coelenterata, hewan spons atau porifera, moluska yang berupa kerang dan siput, bintang laut, ikan, dan ganggang. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan dengan ekosistem estuari. Ekosistem estuari terdapat di daerah percampuran air laut dengan air sungai. Di daerah estuari dapat ditemukan tipe ekosistem yang khas, yaitu padang lamun atau seagrass dan hutan mangrove. Kemudian yang keempat ada ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena demburan ombak air laut. Di tempat ini angin bertiup kencang dan cahaya matahari bersinar kuat pada siang hari. Kemudian yang terakhir ada ekosistem pantai batu. Sesuai dengan namanya, ekosistem pantai batu memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Organisme dominan di ekosistem ini yaitu ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang, kepiting, dan burung. Sekian pembelajaran kita tentang ekosistem perairan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.